Jadi mungkin sedikit tips ya, yang mungkin semua pabrikan itu sama. Ya. Setiap kita pembelian ban baru, dipastikan ban yang lebih tipis itu tetap ditaruh di depan. Oh gitu. Ban yang lebih tebal taruh di belakang. Oke. Kenapa? Karena pada saat ban yang lebih tipis taruh di depan, itu langsung berinteraksi dengan driver, supir. Oke. Pada saat kita jalan di tikungan, licinnya itu terasa di tangan setir. Oke. Tapi kalau ban yang hampir gundul tadi, walaupun masih ada kita taruh di belakang, yang tebal taruh di depan, pada saat dia ngesot, ibarat bahasa umumnya ngesot ya, itu bagi driver nggak terasa. Sehingga ban akan tergelincir. Jadi dari sisi safety, yang sebaiknya adalah ban yang lebih aus taruhnya di depan. Halo sahabat TJ, selamat datang di acara Bastalk Podcast Transjakarta. Saat ini hostnya lagi ada Hardin yang akan menemani kalian. Ngobrolin apa sih Hardin saat ini? Hari ini kita bakal ketemu sama partner bisnis kita. Wow, partner bisnis terbaik banget. Sahabat-sahabatnya TJ lah, kita bilangnya gitu. Yang dimana ini tuh relate banget sama yang namanya bus Transjakarta. Kalau kita lihat bus itu kan nggak akan jalan kalau nggak ada rodanya, benar nggak sih? Nah, kita bakal ngebahas tentang ban atau roda yang dimana nih kalau kita ngomongin satu brand ini itu kayaknya udah tahu nih ini adalah pasti ban gitu. Kita kedatangan teman-teman dari Goodyear Indonesia. Halo. Halo. Oke, perkenalkan masing-masing, boleh? Oke, saya Sondi. Saya bertugas sebagai Fleet Development di PT Goodyear Indonesia. Oke, ada Mas Sondi. Tepuk tangan dong buat Mas Sondi dong. Oke, berikutnya. Saya Andri Saryanto. Saya saat ini bertugas di Goodyear sebagai Regional Manager di Sales. Regional Sales. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Andri. Katanya panggilannya tadi apa? Ansar. Oh, Ansar. Ya, dipendekin aja, Pak. Dipendekin ya. Oke. Oke, selamat datang di Transjakarta. Ya, terima kasih Mas Ardin. Oke, sebelum saya tanya-tanya nih tentang Goodyear ya, tentang ban-bannya dan lain-lainnya. Saya mau tanya, ada apa sih Goodyear dengan Transjakarta? Kok tiba-tiba ada nih Goodyear nih sebenarnya? Rame-rame datang ke sini ya? Ya, ada apa sih gitu? Mau lemparin kita ban gitu ceritanya. Ada apa sih? Boleh dong cerita. Oke, gini Mas Hardin ya. Sebenarnya dimulai dari Desember tahun lalu, Desember 2023 itu antara Goodyear dengan Transjakarta itu kita menandatangani suatu kesepakatan. Kesepakatan tentang manajemen ban, tentang pengkajian dan penerapan manajemen ban serta pelatihan terhadap pramudi serta mekanik di Transjakarta. Tujuannya adalah untuk menunjang operasional Transjakarta ini kedepannya lebih baik lagi. Oh begitu. Jadi kerjasama antara Goodyear sama Transjakarta adalah untuk mengkaji manajemen ban dan penerapan manajemen ban. Penerapan manajemen ban dan melakukan pelatihan untuk pramudi dan mekaniknya Transjakarta. Iya. Jadi kalau buat sahabat-sahabat TJ, kalau pakai TJ ya, pakai busnya TJ, itu udah pasti aman karena pramudinya tuh udah dilatih sama Goodyear Indonesia. Gitu. Nah, pengajiannya tuh apa ya yang dilakukan oleh teman-teman dari Goodyear ya? Oh, saya Pak Sodi ya. Mungkin banyak ya Mas Hardin ya, Pak Hardin ya. Mulai dari yang utama sih pasti kita akan mengkaji dari sisi safety yang pertama. Karena kita mau menjamin nggak cuma pengemudi aja, tapi seluruh penumpang yang ada di bus Transjakarta ini itu bisa berangkat dan kembali ke rumah dengan selamat. Betul. Tujuannya arahnya ke depannya garis besarnya sih adalah itu. Safety gitu. Ya. Safety. Serta kalau setelah safety pasti akan related dengan kenyamanan. Betul. Jadi itu sih saya tambahkan nih, Pak Ansar. Jadi karena menunjang kepada safety tadi, artinya adalah kita harus mengetahui ban yang tepat buat TJ, kemudian bagaimana tekanan angin yang benar, kemudian mekaniknya sudah well educated atau tidak. Nah di situ kita mencari celah atau gimana caranya kita sama-sama develop, bagaimana hal-hal yang tadi masih ada celah bisa kita develop bersama. Prinsipnya itu. Tuh sahabat TJ, jadi beneran ya, jadi kalau pakai Transjakarta itu, jadi jangan pernah takut mengenai tentang keselamatannya dan keamanannya. Nah kalau saya mau tanya lagi nih sama teman-teman Goodyear, kalau teman-teman Goodyear lihat,
bis-bis yang Transjakarta ini sudah sesuai dengan standar belum sih dalam penggunaan ban atau manajemen bannya? Mungkin Pak Sandi ada. Oh ya, kita sudah melakukan beberapa observasi ya di bengkel daripada TJ ini. Ya, betul. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap ban, kemudian kondisi tekanan angin. Pada dasarnya hampir semua sudah memenuhi standar. Oh, hampir semua sudah memenuhi standar ya. Hanya beberapa minor yang perlu masih kita develop, betul. ya kan? Kemudian nanti ke depannya kita akan susun bagaimana mekanik-mekanik atau driver itu bisa mempunyai knowledge yang lebih lagi dari yang kita sharing nanti ke depannya lagi. Oke. Jadi benar, Transjakarta itu sudah sangat menerapkan yang namanya safety dan keamanan dan kenyamanan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau bis itu ada nggak sih suspensi tertentu untuk ban itu tuh tekanannya berapa dan sebagainya? Nggak cuma bus, saya mau nanya nih, kan saya juga selain saya naik TJ setiap harinya, saya juga ada kendaraan pribadi. Ada nggak sih ban itu sesuai suspensi ya kita bilang atau apa ya? Spesifikasi. Tekanan ban itu ngaruh nggak sih setiap kita berjalan? Coba Pak Ansar mungkin bisa gantian. Pasti ya Pak ya. Jadi setiap pabrikan ya, kayak Goodyear sendiri pun itu sudah menetapkan berapa sih spek yang harus dipenuhi untuk dia bisa mendapatkan itu semua. Mulai dari safety-nya otomatis akan related ke kenyamanannya. Adalah beberapa settingan tekanan angin yang harus diisi ke ban itu. Karena kalau kita bicara ban ya Pak, ban itu hidupnya cuma dari tekanan angin. Tekanan angin, betul. Gitu. Jadi bagaimana kita harus bisa menyesuaikan tekanan angin terhadap operasional dari suatu kondisi bis. Karena kan si Transjakarta ini kan bawa penumpang ya, penumpangnya banyak nih, maksudnya. Dan kadang jalanan kan nggak selalu mulus ya. Kayak kehidupan aja lah Pak, kadang-kadang nggak selalu mulus ya. Kadang up and down ya. Betul banget. Itu jadi saya yang curhat ya gitu. Maaf sahabat IJ gitu. Curcol gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa apakah si jalanan ini, apakah tekanan angin itu ada standarnya dan itu diajarkan ke manajemen ban? Ada. Ya salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan tekanan angin yang tepat untuk operasional di Transjakarta ini. Oke. Karena kan kalau saya lihat kan bus itu kadang lajunya cepat, terus jalanan suka ya tiba-tiba ada yang bopel atau ada polisi tidur kecil-kecil itu, yang dimana kita lihat bahwa itu kan akan mengganggu kenyamanan ya gitu. Dengan adanya ban yang punya isian angin yang benar, itu akan terasa tetap nyaman aja gitu. Tapi nggak cuma itu Pak Mas Ardin ya. Jadi ketika kita sudah sesuaikan tekanan angin, kita juga butuh andil dari driver itu sendiri. Makanya kita juga melakukan di dalam MOU itu, kita juga melakukan pelatihan terhadap pramudi. Salah satunya adalah bagaimana sih dia harus bawa unit ini nggak kasar lah. Nggak kasar gitu ya. Karena ban ini juga sebaik-baiknya kita men-setting ban ini, ketika operatornya atau pengemudinya itu tidak melakukan safety atau tidak memperdulikan safety, percuma semua itu jadi sia-sia. Betul. Makanya kita harus sinergi ya. Nggak cuma dari produk, tapi si operatornya pun juga kita harus kita siapkan. Si pramudinya pun juga harus. Ya, karena itu sudah satu integrated ya, sudah terintegrasi, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau dibilang, saya tambahkan Mas Andi. Boleh dong Mas Andi. Kalau bus ini kan membawa manusia. Betul. Tanggung jawabnya itu membawa nyawa manusia. Betul. Jadi safety is first. Safety is first, saya setuju. Jadi safety itu adalah paling utama. Betul. Kalau ada nomor satu, sebelum nomor satu ada, saya lebih sebelum nomor satu itu. Goodyear ini secara global itu sudah 126 tahun ada di dunia ini. 126 tahun. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa. Tangan dong buat Goodyear Indonesia dong. Dan di Indonesia sendiri, Goodyear ini umurnya lebih tua dari negara kita. Oh ya? Iya, kita sudah hadir di Indonesia ini dari tahun 1935. 1935. Bahkan kita belum merdeka. Belum. 10 tahun lebih cepat dari Indonesia merdeka. Siapa yang beli? Ada dulu. Oh, banyak. Belanda. Dulu company yang beli ya sahabat TJ ya. Sekarang mah kita semua udah bisa karena kita udah merdeka. Jadi poinnya adalah sudah sekian lama Goodyear berada di dunia global ini, bahkan di Indonesia sekian lama. Sehingga safety itu menjadi prioritas utama. Sehingga pada saat ini jika kolaborasi antara Goodyear dan Transjakarta itu sudah sangat-sangat tepat.
Oke. Nah, belum lagi karena saking concernnya Goodyear terhadap safety, Betul. Goodyear juga mempunyai satu garansi bahkan untuk mobil passenger. Ya, Oh gitu. Iya. Oke. Mobil passenger kita itu garansinya bahkan all risk. Kalau kita beli mobil Iya. ada asuransi kan? Ada asuransi. Asuransinya all risk. Oris. Baru ban Goodyear yang ada asuransi seperti itu. Oke. Jadi biasanya Mas ya, kalau di merek lain lah ya, saya nggak berani nyebut Iya. nomor itu. Di merek lain itu ban itu memang dijamin, ada garansinya. Iya. Betul. Sama, kita pun juga ada garansi yang diakibatkan oleh kesalahan pabrikan, kesalahan Betul. produksi. Itu kita punya jaminan itu. Betul. Tapi kalau Goodyear ditambah, Oke. ada satu program namanya worry free. Worry free. Ya, intinya nggak usah khawatir lah. Wah. Ibaratnya ketika misalnya Mas Bentar, Ardi Mas, nih ada sahabat TJ dengerin ya. kendaraan Ini nih kalau mau beli ban Goodyear itu tuh kelebihannya ini nih. Ada asuransi, ada garansi ya? Iya, Garansi all risk. Ya, Ya. namanya worry free namanya program. worry free Namanya assurance. worry free program. Tapi khusus untuk mobil passenger saat ini oh, ya. Oh gitu. Ya iyalah kan yang punya bis kan cuma Transjakarta. Iya. Bahasa Mobil simpelnya- passenger car, ban Betul, mobil betul, maksudnya. mobil penumpang kan. Iya. Pak Sondi, bahasa simpelnya, ketika misalnya sahabat TJ pakai beli ban Goodyear dipakai di mobilnya, makan tidur selama 1 tahun atau 20.000 kilometer, nggak usah mikir lah. Oh, Tidur gitu. nyenyak, makan juga enak, Ya, karena gitu kan. bannya sudah Dikasih worry free. worry free. Nah, worry free itu mengcover kerusakan, Apapun. apapun yang disebabkan, even kerusakan itu disebabkan oleh si pengguna. Oke. Kita pakai mobil nih, nasib sial, Betul. masuk lubang, bannya Ya. sobek. Oh, ya. Nah, selama masih masuk ke dalam coverage-nya 1 tahun atau 20.000 kilometer, Iya. silakan datang ke toko Goodyear terdekat dimanapun. Nggak Oke. cuma beli di Jakarta, rusak di Surabaya, Iya. silakan bisa. Oh gitu. Tinggal datang aja, Nah. bawa kartu garansinya. Oke. Ada syarat-syarat lah yang Oke, memang harus oke. dipenuhi. Sesimpel itu. Cool. Datang, selama dia Keren, stoknya ada, keren. tuker. Keren Nah, banget. ternyata Lanjutkan perjalanan. ini saya tambahkan Pak Ansar. Ternyata TJ ini inline dengan sistemnya Goodyear. Ya. Sehingga Nah, ya. ban-ban di TJ pun itu dikasih garansi sama TJ. Oh. Ada garansi seperti itu, asuransi. Ada worry free-nya, ada Jadi- worry free-nya juga anggap ya, Yoi. walaupun diambil sama TJ-nya sendiri. Betul. Betul. Jadi nggak ada worry lah terhadap Ya, penggunaan bis penggunaannya, Transjakarta ini, oke. karena ternyata TJ sendiri menerapkan asuransi terhadap penggunaan ban itu. Nice. Walaupun nice. secara pabrikan ban, all risk untuk ban itu belum ada semua Belum ada. merek. Oke. Kecuali Goodyear hanya untuk passenger car, ban Oke, mobil. oke. Saat ini ya, Iya, saat saat ini ini. hanya terbatas di ban-ban mobil penumpang mulai dari rim 15 ke atas. Oh 15 ke atas ya. Jadi kalau saya bilang TJ ini sudah one step ahead. One step ahead. Iya, Iyalah. luar biasa. Buat kan? sahabat TJ yang di rumah nih atau yang lagi nonton nih di handphonenya atau lagi nonton di bus worry free ya. Kalau naik busnya Transjakarta, sama kalau misalnya kalian punya kendaraan pribadi, mau bannya tuh harus Goodyear. Kenapa? Karena udah ada worry free-nya. Betul nggak? Luar biasa. Kira-kira Kan? begitu. Tuh, abis ini saya dapat Ya, komisi jadi- nih. Siap. Bercanda. Tadi kan kita udah ngomongin nih kerjasama TJ sama Goodyear. Ya. Iya. Sekarang saya mau nanya nih yang berhubungan dengan, kan sekarang nih Jakarta tuh kan hujan, kadang-kadang Panas, hujan, deras panas, banget. hujan ya. Terus tiba-tiba panas banget. Kayak tadi tuh siang tadi kan panas banget. Terus tadi kita mau syuting di luar tiba-tiba hujan. Hujan, iya. Sebenarnya ban yang ada di Indonesia ini buat entah itu buat bus, entah itu buat kendaraan pribadi, iya. atau buat truk, itu kalau sama cuaca di Indonesia tuh gimana sih sebenarnya? Cuaca ekstrim gini kita anggapnya ekstrim lah, karena tiba-tiba panas banget, tiba-tiba jadi hujan sederes-ederesnya. Iya, iya, iya. Gimana tuh coba? Ya. Ada nggak ininya? Ya, Pak Sandi. Ya, jadi khusus untuk ban yang ada di Indonesia, Betul. karena kita kan hanya 2 musim nih. Ada 2 musim betul. Kebetulan. Kita hanya 2 musim. Ah. Nah, karena kita ban 2 musim, ban yang ada seluruhnya di Indonesia ini sudah mengcover untuk kedua musim itu. Oh. Musim hujan, musim kering. Oke. Ya kan? Nah, kalau kita ada 4 musim seperti musim salju segala macam, Ya. ada lagi ban khusus misalnya snow tire. Oke. Ya kan? Nah, karena di Indonesia ini nggak ada 4 musim, yang masuk kemari adalah ban-ban yang menunjang untuk kedua musim itu. Oke. Namun, saran kita pada saat terjadi musim hujan, itu kan slippery, licin Iya, ya. licin. Nah, karena licin ya diharapkan kita tetap menggunakan ban dengan tapak yang masih
jangan sampai ibarat bahasa umumnya gundul. Ya kan? Atau sudah aus. Jadi Mas Ardin, di ban itu sebenarnya sudah ada indikator. Ada indikatornya? Ada indikatornya. Di setiap ban atau cuma punya gutir doang? Harusnya di setiap ban ada. Harusnya setiap ban ada. Harusnya setiap ban, karena itu sudah menjadi standar ya. Iya. Nah, indikator itu kita bilang namanya TWI, Tread Wear Indicator. TWI. 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 Bahasa Jawanya TWI. TWI. Jadi apa namanya? Tread Wear Indicator. Oh, Tread Wear Indicator. Penggunaan di setiap ban ada. Di setiap ban harusnya. Gini, ada nggak di sini? Ada Mas, itu biasanya ada di celahnya itu. Di celahnya ini ya. Posisinya agak menonjol. Oh gitu, oke. Nah, itu sebenarnya bukan hiasan. Jadi kalau dia udah mencapai di situ, berarti udah harus ganti. Ketebalannya telapak itu sudah rata dengan posisi tread wear indicator, itu adalah indikator paling gampang. Itulah saatnya ban harus diganti. Termasuk ban yang dipakai sama busnya Transjakarta. Sama. Oke. Sekarang kalau saya tanya lagi nih, penggunaan ban, kan busnya Transjakarta itu kan ban capek ya, saya bilangnya. Ban apa? Ban capek. Ban capek. Yang dipakai terus. Ya. Jangan dipakai Non-stop terus, ya, non-stop. kan. Ya. Apalagi kan sekarang servisnya Transjakarta buat sahabat-sahabat TJ atau buat pelanggan-pelanggan Transjakarta itu kan 24 jam saat ini. Biasanya kalau ban yang capek gitu, berapa lama sih bertahannya? Setahun, 2 tahun? Oh, kalau ban itu Atau berdasarkan bisa kilometer? Iya. Jadi ban itu dihitung berdasarkan umumnya ya, secara umum berdasarkan kilometer. Oh, itu kan tadi bilang 20.000 ya? Biasanya maksimal berapa? Ini, worry free kita. Enggak, itu worry free 20.000. Iya. Kalau maksimalnya berapa puluh ribu sih pemutarannya? Pemakaian itu yang udah harus ganti. Iya. Kalau ban capek, tadi saya bilang. Agak susah sih ya kalau misalnya kita harus state, karena tiap kondisi juga beda-beda. Kondisi aspal sendiri, bagaimana mereka menggunakannya, mengendarainya. Kalau dia sering high speed, ban itu akan kegerus lebih cepat. Oh, oke. Tapi kita dengar sih kemarin targetnya TJ ya untuk umur dalam satu ban itu sekitar 60.000 apa 80.000 gitu ya? Ya, 60.000. Agak susah lah kalau kita agak susah kita state ya, karena tapi memang kondisinya berbeda-beda, jalanannya beda, belum rutenya berbeda. Ya, oke. Tapi paling enggak kehadiran kami ke Transjakarta ini juga salah satunya adalah bagaimana sih menentukan ban ini kapan harus diganti, kapan harus dirotasi. Iya. Gitu. Okay. Nah itu salah satu bentuk kerjasama yang kita terapkan di antara Gojek dengan Transjakarta. Tuh, jadi sahabat TJ ya. Jadi kalau sahabat TJ pengen tahu nih bagaimana sih Transjakarta itu memberikan maintenance terhadap ban-ban busnya. Itu kita udah kerjasama sama dengan ahlinya. Yang dimana ahlinya ini udah hidup 126 tahun di dunia ini, dan di Indonesia udah 89 tahun. Maka negara kita belum merdeka, mereka sudah ada di sini. Jadi nggak usah khawatir, saya rasa apa yang ban-ban yang ada di Goodyear ini, mungkin yang dipakai sama Transjakarta, itu adalah sudah memberikan kenyamanan dan keselamatan buat para pelanggannya Transjakarta atau sahabat-sahabat TJ ya, gitu. Tepuk tangan dong buat Goodyear sama Transjakarta. Nah, kalau saya ngeliat nih, teman-teman Goodyear, saya mau nanya dong, bagaimana sih saya nih, ini kita udah ngomongin bus ya, kan ada Goodyear, saya juga pengendara kendaraan pribadi, terus juga mungkin sahabat-sahabat TJ juga ada yang punya kendaraan pribadi. Cara maintenance ban yang paling bagus tuh gimana sih? Maintenance ban. Ya. Ini untuk apa? Untuk umum ya? Untuk umum, secara umum. Oh, ini untuk pelanggan-pelanggan TJ yang ada di rumah yang punya kendaraan pribadi, biar ngerawat bannya dengan baik. Kan kalau bawa keluarga kan harus safety juga dong. Jangan cuma naik bus doang yang safety, tapi bawa kendaraan pribadi juga safety. Itu gimana sih? Sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Artinya nggak terlalu ribet. Artinya lakukan secara berkala itu pemeriksaan tekanan angin. Karena nafas atau nyawa dari ban itu sendiri adalah angin. Angin, oke. Jadi ban tanpa angin itu sama kayak balon tanpa udara. Oke. Hanya membran doang. Hanya membran doang. Ya kan? Nah, makanya perlunya itu secara berkala, Bapak Ibu, teman semua, sahabat TJ, cek lakukan secara berkala tekanan angin. Jadi sebelum kita berangkat kerja, lihat sekilas. Jarang banget tuh kayak tuh. Ya. Satu lagi adalah jika terjadi misalnya nih tarik kiri atau tarik kanan istilahnya di mobil ya. Itu
langsung curiga pertama adalah tekan angin. Oke. Jangan tiba-tiba curiganya di kondisi kaki-kaki. Oke. Kalau anginnya sebelah berkurang, artinya dia akan tarik ke kiri. Nah, bisa jadi karena ada paku kecil yang nempel di situ. Oke. Jadi makanya perlu tadi tekanan angin. Oke, tuh Penting sahabat sekali. TJ. Ini info paling penting ya buat sahabat-sahabat TJ yang punya kendaraan pribadi. Itu juga kalau misalnya tiba-tiba kalau di bus juga begitu. Bisa sama. Nah, nanti kalau misalnya di bus tiba-tiba bannya goyang ke kiri dikit, boleh tuh diingetin ke pramudinya, Pak, Iya. bannya kempes nih. Gitu. Yoi. Sama ini Mas Ardian, mungkin sedikit saya tambahin ya. Ya mungkin masih banyak juga sahabat-sahabat TJ ini ketika Ya. melakukan penggantian ban di mobilnya, itu ya kita sih selalu sarankan minimal penggantian tuh 2 ban. 2 bang, Nah. depan. Misalnya kalau bisa depan. 2 ban depan. Ya depan aja lah gitu ya. Kanan Ya. kiri itu kalau bisa sama. Mereknya sama, tipenya sama, ukurannya sama. Oh, oke. Karena efek dari dia lari ke kanan kiri itu bisa juga, selain dari tekanan angin juga bisa juga. Ketika dia yang satu merek A, yang satu merek B, itu juga bisa. Nih, saya pernah ngakalin ya. Saya pernah ngakalin nih. Jadi ban mobil saya depan belakang saya tukar. Katanya ini biar apa namanya? Biar tipisnya sama. Benar nggak sih? Rotasi, Iya. betul. Betul ya. Jadi Betul. kalau misalnya ban depan, ini ban depannya kayak misalnya udah setahun nih, tuker ban depannya ke belakang, ban belakang ke depan gitu. Boleh nggak sih? Ban Boleh. depan yang sudah habis. Enggak Ya, habis. ditukar. Maksudnya Tuker rotasi aja itu. regular Kalau nih. Itu memang rotasi kita boleh. sarankan. Kita sarankan. Oh, emang disarankan. Memang disarankan. Oh, supaya habisnya merata. Iya. Oh, tuh sahabat IJ tips lagi kan gitu. Cuma ini ada pertanyaan ini. Kita balik nanya boleh ya? Boleh dong. Masa lu aja yang nanya? Oh iya boleh. Ngeri juga nih. Tanya apa ya? Harga ban Goodyear? Nggak tahu lah. Enggak lah. Kalau misalnya Ya. nih Mas Ardin disuruh ganti ban, 2 ban ganti baru nih karena ban sudah mulai gundul Betul. tapi belum habis semua. Saya ganti 2. Ganti 2 ya. Kalau Minimal. saya ya, saya Iya, kali minimal ganti 2. dua. Nah, Minimal dua. pertanyaannya, ban yang baru dibeli itu taruh di depan atau di belakang? Depan. Kenapa? Saya taruh depan. Karena remnya di depan ya. Kok tahu ya? Nggak tahu. Enggak lah. Honestly nggak tahu. Nggak tahu, tapi saya pasti akan pilih di depan. Betul. Jadi memang ini Kalau sangat saya lihatnya, maaf, saya bahas Iya, saya dulu. iya. Saya ngeliat dari estetikanya aja. Iya, iya. Ban gua baru yang depan gitu. Iya, Lebih betul, pede betul, ya? betul. Lebih pede gitu. Jadi Sebenarnya mungkin adalah- sedikit tips ya yang mungkin semua pabrikan itu sama. Ya. Setiap kita pembelian ban baru, dipastikan ban yang lebih tipis itu tetap ditaruh di depan. Oh gitu. Ban yang lebih tebal taruh di belakang. Oke. Kenapa? Karena pada saat ban yang lebih tipis taruh di depan, itu langsung berinteraksi dengan driver, supir. Oke. Pada saat kita jalan di tikungan, licinnya itu terasa di tangan setir. Oke. Tapi kalau ban yang hampir gundul tadi, walaupun masih ada kita taruh di belakang, yang tebal taruh di depan, pada saat dia ngesot, ibarat bahasa umumnya ngesot ya, Iya, iya. itu bagi driver nggak terasa. Nggak terasa. Sehingga ban akan tergelincir. Jadi dari sisi safety, yang sebaiknya adalah ban yang lebih aus taruhnya di depan. Oke. Tapi yang paling the best adalah ganti semua. Iyalah. Semuanya ketebalannya sama. Iya. Semua ketebalannya sama. Yoi. Cuma kan kadang-kadang duitnya nggak sama ya. Sahabat DJ ya gitu. Jadi ya kan biasanya kalau saya tuh kalau ganti ban itu harus 2. Iya. Depan sama Betul. belakang. Iya. Jadi kalau saya biasanya kalau ganti ban biasanya kalau saya udah ganti empat-empatnya langsung, saya gantinya 2 Dua. depan, 2 belakang. Betul. Karena Pilihannya biar kanan seimbang kiri ya. kanan kirinya betul. Oke. Tapi saya masih bertanya nih. Spring balancing itu perlu nggak sih? Sporing balancing Ah, sangat perlu. oh sangat perlu. Sangat sangat perlu. Oke. Kenapa? Karena kalau ban itu kondisi kaki-kakinya sudah aus, itu hitungan bisa sebulan ban habis. Tergantung kondisi parah tidaknya kondisi kaki-kaki tadi. Oh, jadi itu mempengaruhi dalam penggunaan ban. Betul. Umur ban. Betul. Oh. Jadi gitu. kalau Mas Adrian bisa analogikan gini, ban itu kan harusnya lurus ya, ketika Iya, jalan lurus. iya. Nah, ketika dia ban tidak spuring lah, dia Iya. akan begini. Dia akan terpaksa lurus dan ini akan keseret. Itu yang bikin dia jadi cepat. Jadi gampangnya gini nih, Mas Adi. Ini ban begini nih. Gara-gara kaki-kakinya, tirot atau Mas apapun. Ardian lah. mau Iya, jalan iya. lurus, Terus dia akan ban cenderung ke kiri. belakang kan? roda penggerak kan maunya ke depan. Oh iya. Nah, jalannya jadinya begini. Oh. Jadi ngesot dia. Jadi keseret. diserut. Oke, oke. Diserut. Oke. Nah, Dia kalau tidak di rolling jadinya. kalau di ban bus,
contohnya nih ya. Ya. Setiap selisih ketebalan grip tadi ya, di tapak itu kan macam-macam tuh. Ya. Ada rip 1, rip 2 gitu ya. Setiap perbedaan ini itu mewakili 7% keausan. Oh. Atau 7% loss. 7% loss. Kalau kita konversi ke harga, misalnya, ya harga 5 juta misalnya ya, gara-gara selisih antara yang rip pertama sama rip ke terakhir misalnya, selisihnya 5 mili. 1 milinya itu mewakili 7%. Ini di ban bus ya, karena tebal treadnya berbeda dengan ban mobil. Hitungannya kalau ban bus itu segitu, 7% loss. Mas Ardian pusing Pak Sondi. Iya, pusing juga. Itu biar aja technical nanti. ya, sorry Maaf, ya. sahabat DJ. Otaknya nggak nyampe nih. Biar aja ada yang tukang hitungnya. Iya. Oke. Tapi paling nggak ada. Tadi ini maksudnya Penting, ini tips ya, tips buat sahabat-sahabat DJ. Betul. Jadi maksudnya sahabat-sahabat DJ di rumah juga atau sahabat-sahabat DJ yang ada di jalan atau dimanapun berada bisa belajar gitu bahwa memilih ban itu nggak boleh sembarangan. Karena sekali lagi ketika kita berkendara itu adalah kita membawa nyawa kita sendiri, membawa nyawa keluarga kita atau orang-orang terkasih kita di mobil tersebut. Jangan sampai karena kita lalai, akhirnya kita jadi bersalah nantinya. Gitu. Jadi lebih baik memang memilihlah ban dengan yang baik, yang dengan kualitas terbaik, dan memilihlah yang memang sudah teruji secara barangnya maupun secara pembuatannya gitu, benar nggak? Benar sekali, luar biasa ini. Oke, kalau gitu mungkin bapak-bapak ada saran buat penutup nih, ada saran buat para sahabat DJ yang ada di lagi nonton YouTube kita nih, kira-kira apa sih cara memilih ban yang baik? Ya saran kita sih sebenarnya buat sahabat DJ lebih menggunakan transportasi umum itu lebih baik. Terutama untuk mengurangi kemacetan. Betul. Dari sisi ban, nggak usah khawatir karena ban memang sudah safety. Betul. Regulasi safety antara TJ dengan Goodyear juga kolaborasi. Betul. Dan kita bekerja sama untuk itu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Jadi buat sahabat TJ udah dipastiin sama orang Goodyear ya. Kalau mau naik transportasi umum, terutama transportasi Transjakarta, itu sudah aman dan nyaman. Jadi nggak perlu ada rasa khawatir mengenai keamanannya. Mungkin Mas Ansar ada pesan-pesan buat sahabat DJ? Ya, saya sedikit tambahin tadi ya masalah bagaimana sih memilih ban itu ya. Kalau dari saya usahakan ketika misalnya harus memilih ban untuk mobilnya, kendaraannya, itu sesuai dengan peruntukannya. Karena contoh jangan pakai ban bus tapi buat mobil penumpang ya, jangan ya. Itu memang terlalu ekstrim ya. Ada juga teman-teman gitu ya, pakai mobilnya kebetulan dia SUV, tapi jalannya di aspal. Tapi dia pakai ban untuk off-road. Nah, itu pun juga boleh. Kalau bisa jangan. Itu ngerusak ban atau ngerusak jalan? Merusak ban. Merusak ban. Sama merusak kantong. Merusak kantong. Pertama merusak ban. Kedua jadi nggak safety karena di luar dari peruntukannya. Di luar dari peruntukannya. Ya, ban-ban yang untuk off-road itu kan ban-ban itu bidang yang menempel ke aspal itu lebih sedikit. Jadi ketika handlingnya itu akan tidak sebaik handlingnya ban-ban yang ban diperuntukkan passenger yang on road ya. Itu. Jadi lebih kalau saya sih konsennya lebih ke safety lah. Jadi sahabat DJ gunakanlah ban sesuai dengan peruntukannya. Jangan ban truk dipakai buat mobil pribadi ya. Jangan ban traktor dipakai buat mobil pribadi ya betul, gitu. betul. Jangan ban off-road. Jangan pakai ban off-road gaya-gayaan biar kelihatan mobil gua off-road nih. Padahal sebenarnya dipakainya di jalanan biasa, jangan. Dan sering-sering cek angin. Ya, sering cek angin ya. Nanti kalau masuk angin dikerok aja. Nggak salah ya. Itu manusia kalau masuk angin dikerok ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat kehadirannya teman-teman dari Goodyear. Sahabat TJ, thank you udah menyaksikan Bus Stop Podcast Transportasi Jakarta. Sampai ketemu lagi di Bus Stop berikutnya. Mudah-mudahan saya masih kepake ya. Sampai ketemu, dah.